Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dari PKM Madiun mau bikin konten Q&A bersama teman-teman PKM Madiun yang ikhwan. Penasaran konten Q&A-nya seperti apa? Yang pasti konten Q&A kali ini seputar bulan Ramadan. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Baik, nama saya Cahya Wisada. Nama saya Muhammad Farahudin, biasa dipanggil Afif. Baik, perkenalkan nama saya Rifan Ade Effendi. Oke, perkenalkan nama saya Fakri Setiawan. Nama saya Khairul Anwar. Baik, perkenalkan nama saya Munir Huda. Saya tinggalnya di Madiun. Alhamdulillah saya sudah bukan mahasiswa lagi, tapi insya Allah selalu merindukan PKM ya, untuk tempat nyari teman gitu ya, karena suasananya adem, mantap. Perkenalkan nama saya Wahyu Suryadi. Baik, nama saya Ardia Rizky Pratama. Momen yang paling dirindukan ketika Ramadan itu ini ada satu momen dulu itu namanya iktikaf party. Itu saya suka itu iktikaf. Jadi setiap Ramadan pasti nunggu ada kegiatan itu kalau yang kemarin. Tapi kalau hari-harian itu biasanya momennya itu momen ketika ini bangun sahur ya. Momen ketika bangun sahur, karena di PKM itu kita bareng-bareng itu biasanya serunya itu ketika bangun sahur, ada yang masih tidur dan lain-lain, itu yang paling seru, yang paling dirindukan juga. Momen itikaf sih. Jadi itu kan yang biasanya jarang pernah ada kita itikaf bareng-bareng. Biasanya di bulan terakhir itu benar kayak kita tarawih, udah kita aktivitas di masjid sampai kemudian kita baru pulang. Kalau ada kita lain ya pulang itu ya mungkin jam 7, jam 8. Ya itu hampir nggak ada di bulan-bulan yang lainnya. Itu seru banget ketika itu rame-rame, semua rame-rame dalam kebaikan gitu. Oke, kalau menurut saya Ramadan yang paling saya tunggu momennya yaitu bisa buka bersama di masjid, karena Ramadan saat layak kepada momen yang dirindukan saat Ramadan. Tentu momen yang dirindukan yang pertama adalah bisa beribadah, mungkin bisa sama keluarga, mungkin juga sama teman-teman. Tapi yang paling dirindukan tentu yang nggak bisa dilupakan saat berbuka bersama keluarga, berbuka sama teman-teman, dan tentunya juga mempersiapkannya itu yang juga sangat dirindukan. Yang pertama adalah buker bareng teman-teman di pondok ya. Karena suasananya memang beda. Kalau buker itu yang pertama kita nyari makan sendiri, masak sendiri. Kemudian yang kedua, kalau gitu kita nyari di musola atau masjid terdekat yang ada gratisan. Itu momen Ramadan yang paling terkesan. Momen Ramadan paling dirindukan mungkin itu ya, itikaf di masjid ya. Itikaf waktu itu kegiatan sama teman-teman PKM ya, cukup berkenan bagi saya karena dalam program itu dalam satu tempat itu teman-teman kayak ngumpul untuk ibadah fokus gitu ya. Walaupun di situ banyak teman-teman baru ya, ada kegiatan kajian. Apalagi yang paling berkesan itu adalah waktu Qiyamul Lail ya, karena dulu itu dipimpin mungkin imamnya Ustadz Tuhan ya, dari Ustadz PKM gitu ya, hingga bacanya syahdu, dan itu mungkin sangat berkenan ya, sangat berkesan bagi saya untuk di bulan-bulan Ramadan. Semua itu di Ramadan itu harus dihidupkan karena setiap hari itu istimewa. Dan momen yang paling dirindukan adalah ketika berbuka puasa, dimana kita nyari takjil di masjid terdekat atau di jalan-jalan yang sekiranya ada pembagian takjil. Ketika Ramadan tiba, banyak sekali sih sebenarnya kalau momen-momen yang dirindukan di bulan Ramadan. Terlebih rasa kebersamaan bersama teman-teman PKM, terutama baik itu di masa-masa iktikaf yang momennya kan malam, habis maghrib, habis tarawih sampai pagi, dimana kita bareng-bareng berkumpul
melakukan ibadah-ibadah haji, dan juga nanti momen terakhirnya di sholat tahajud begitu. Terus yang lebih, kalau iktikaf kan lebih di akhir, tapi kalau di sepanjang di sepanjang Ramadannya tentunya tentang berbagi begitu. Jadi kalau saat buka puasa tiba sore hari itu pasti rata-rata banyak momen berbagi takjil ataupun berbagi buka puasa. Nah, di situ kita selain merasakan indahnya berbagi, kita juga ikut merasakan bagaimana rasanya sih bertemu dengan mereka yang kekurangan seperti itu. Jadi kita selain senang dengan setelah memberikan apa yang kita punya, sedikit yang kita punya kepada orang lain, kita juga bisa berpikir, wah ternyata ada ya yang lebih kurang daripada saya. Seharusnya pada akhirnya kita bisa bersyukur seperti apa yang kita punya gitu. Dan itu menambah lagi semangat kepenggiroh dalam berbagi, dan juga lebih ke bersyukurnya, memperbanyak syukur, karena di belakang kita ini masih banyak yang kekurangan seperti itu. Ya mungkin kalau maksimal atau tidaknya, kalau diri saya pribadi merasa belum maksimal ya waktu itu ya, karena ya lagi-lagi waktu itu rasanya kayak ada pembatas ya, seperti corona itu ya, sehingga membuat program-program yang harusnya bisa leluasa di masjid itu kayak dibatasi ya, sehingga ya kurang merasa maksimal aja sih sebenarnya. Tentu kalau dikatakan maksimal tentu belum, ada beberapa bagian yang mungkin sudah cukup baik, namun bisa dikatakan belum maksimal. Tentu masih ada kurangnya di sana dan sini. Kalau aktivitas Ramadan belum sih ya. Nah, saya rasa belum, karena saya nggak berani mengatakan berhasil, karena dalam fase perjalanan ini masih banyak rasanya yang saya rasa kurang dari saya. Meskipun kita setiap tahun pastinya akan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, dari bulan kemarin itu masih ada yang bolong sholat malamnya begitu. Padahal target saya adalah bisa setiap sebelum sahur menyempatkan diri untuk curhat ya, kalau bahasanya kan sholat tahajud kan curhat kepada Allah langsung gitu. Nah, sholat tahajud itu masih ada yang bolong gitu. Kadang juga kita terlena dengan sholat saya masih terlena dengan sholat jamaah di masjid, kadang ketinggalan ataupun kadang masbuk seperti itu. Dan juga target tilawah yang masih belum sesuai dengan target, karena ya mungkin kesibukan di luar seperti itu, ataupun kadang malas itu muncul tiba-tiba. Jadi saya masih merasa kurang sekali. Harapannya di Ramadan tahun ini bisa lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kemarin sih rasanya masih banyak kurangnya ya, masih kurang tertib, masih kurang termotivasi untuk melakukan amalan yang lainnya, bahkan hampir nggak kata satu juz itu kan. Nah itu ya hampir jadi penyesalan itu. Jadi kayaknya nanti lebih tertib lagi menata target sih. Kalau maksimal menurut saya setiap tahun sih saya pribadi belum maksimal ya, apalagi pas tahun kemarin mana ini ya corona, si pandemi dan lain-lain, banyak yang ada aturan nggak boleh sholat di masjid, berjamaah di masjid, kemudian juga beberapa kegiatan dibatasi. Jadi Ramadannya juga kurang maksimal, hingga kadang-kadang karena kita nggak ketemu duluan, bisa ketemu teman-teman dan lain-lain, bisa rame, bisa jamaah bareng. Nah ini karena banyakkan sendiri ya, banyakkan di rumah dan sebagainya, itu kayak ini kurang semangat untuk Ramadan. Jadi kayak ngaji pun, atau ketika tilawah dan sebagainya, atau ketika ada kegiatan lain-lain yang biasanya aktivitas Ramadan itu masih kurang maksimal gitu. Kalau dibilang maksimal mungkin belum sih, tapi untuk tahun kemarin saya sudah mencoba untuk bisa lebih baik dari sebelumnya, yaitu ikut bakti di masjid. Iya. Jadi experience-nya tuh lebih baik lah, bisa kenal dengan orang lain atau bisa khusyuk lebih ibadahnya. Jujur kalau tahun kemarin itu belum, karena pandemi
itu akhirnya banyak ibadah yang nggak bisa secara berjamaah secara maksimal gitu ya. Masjid dibatasi, kemudian tadarus di masjid dibatasi, apalagi ya, terus orang itu akhirnya lebih banyak yang di rumah daripada di masjid yang katanya masjid itu salah satu tempat penularan COVID. Semoga di tahun ini bisa lebih baik lagi lah, karena pemerintah juga sudah berusaha maksimal agar kita bisa maksimal di Ramadan ini. Nah, tentunya kalau dibilang maksimal ataupun optimal belum sama sekali ya, karena tidak ada kepuasan di dalam diri kita ketika beribadah. Kita harus meningkatkan habit ibadah kita setiap harinya dan setiap waktu. Ketika kemarin itu kan masih masa pandemi, yang berkurang adalah ketika kita beraktivitasnya dibatasi sehingga kurang maksimal ada kebersamaan di dalam Ramadan itu. Tentu saya pasti sudah memposisikan tiap target ada di Ramadan ini, baik dalam segi aktivitas, dalam pekerjaan, dan tentunya juga dalam ibadah. Dan tentunya tidak bisa semuanya saya sampaikan di sini, tapi pasti sudah ada target-target pada setiap bagiannya yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk target tahun ini ya tentunya selain aktivitas ibadah juga ditambahkan dengan aktivitas sosial ya. Mungkin kita mengagendakan bikin kegiatan atau ikut kegiatan sosial gitu. Targetnya kali ini sebenarnya ketika Ramadan sudah punya pasangan, itu targetnya. Tapi karena ya kondisi yang ada, maka target Ramadan tahun ini adalah melatih diri untuk maksimal dalam beribadah, terutama tilawah, menikmati waktu bersama Al-Quran. Yang pertama, yang kedua belajar jadi imam ya. Itu sudah bertahun-tahun tapi sampai sekarang juga belum bisa merasa maksimal untuk menjadi imam sholat tarawih gitu ya, karena sosok pemuda di tengah masyarakat itu dirindukan. Sudah itu. Oke, kalau Ramadan tahun ini yang jelas satu bisa ada kegiatan bareng lagi. Kalau istilahnya minimal itu tarawih bareng ya, tarawih bareng, kemudian bisa ada kegiatan kajian bareng atau buka bersama yang langsung gitu. Kalau tahun kemarin karena corona banyakan online-nya gitu, jadi biar rasa Ramadannya, kehangatan kebersamaan Ramadan itu biar ada lagi gitu, biar bareng-bareng seru gitu. Kalau untuk capaian pribadi mungkin ada. Kalau untuk capaian pribadi mungkin lebih ke ini ya, capaian ibadah ya, capaian ibadah di bulan Ramadan. Misalkan untuk tilawahnya bisa full. Kalau kemarin targetnya 1 juz, walaupun sudah terlampaui tapi seharusnya bisa lebih dari 1 juz itu karena banyak waktu luangnya gitu. Apalagi pas Ramadan ini kan libur ya, seharusnya bisa lebih. Mungkin target Ramadan di tahun ini pastinya yang pertama mungkin amanah yang kemarin belum tersampaikan, mungkin insya Allah tahun ini bisa terlaksana. Kedua pastinya target untuk kata Al-Quran insya Allah Target saya apa ya, yang tetap sama sebenarnya target dengan Ramadan sebelumnya. Nanti saya berharap bisa menyelesaikan khatam Quran dalam tilawah dalam Ramadan ini. Berarti tadinya adalah sehari 1 juz seperti itu, biar bisa maksimal targetnya ada tercapai, terus bisa terus istiqomah sholat berjamaah, dan juga tahajudnya nanti tetap istiqomah meskipun hanya 2 atau 4 rakaat sebelum sahur seperti itu. Mungkin itu saja target sedikit saja dari saya, dan juga mungkin lebih memanfaatkan waktu membaca buku ataupun ikut kajian-kajian di luar yang biasanya ada saat sebelum berbuka puasa nanti. Yang jelas bisa lebih di tahun kemarin, entah mulai dari capaian hafalannya, capaian kemudian tilawahnya,
kemudian sedekah lebih banyak, dan ya harapannya Ramadan ini itu bisa benar-benar menjadi apa ya, tidak tolak perubahan 11 bulan ke depan. Jadi nggak cuma sholat di bulan Ramadan tapi nggak sholat di 11 bulan ke depan gitu sih. Jadi ini mungkin momentumnya ketika corona sudah mulai menurun ya. Ya semoga saja ini benar-benar menurun gitu ya. Jadi ya harapannya untuk tahun ini ya lebih bisa mengejar target tilawah ya, terutama tilawah dengan bacaan yang lebih berkualitas, tidak hanya sekedar mengejar target tetapi juga bacaannya juga apa ya, juga benar-benar berkualitas. Terus kemudian juga saya berharap banyak kegiatan di masjid ya, apalagi program-program PKM yang bisa dilaksanakan nanti, terutama etikaf di masjid ya. Semoga dengan adanya program itu yang kembali diaktifkan, kajian-kajian ya, itu bisa menaikkan kemudian apa ya, ketakwaan saya, kemudian juga menaikkan semangat saya untuk beribadah, sehingga saya harapannya tahun Ramadan ini, awal momentum Ramadan ini bisa meningkat ketakwaannya, kemudian semakin merasa apa ya, semangat lagi. Dan juga saya berharap juga teman-teman semua, baik yang melaksanakan kegiatan, yang menjadi panitia atau menjadi peserta, semuanya bisa ikut berkontribusi tentunya, dan juga tetap mempertahankan ketakwaan itu sampai setelah Ramadan. Itu sih harapannya. Udah ya nontonnya? Gimana video Q&A tadi? Seru kan? Semoga bisa bermanfaat ya. Ngomong-ngomong, mengingat Ramadan, keingat suatu hadis nih dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sebagai hamba yang merindukan bulan Ramadan pastinya inginkan jadi hamba yang takwa, meningkatkan kualitas iman. Maka hendaknya pada Ramadan tahun ini bisa menjadi titik balik perubahan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kami. Semoga konten kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا